Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Senang bertemu kembali dengan Miss Nengsi. Hari ini Miss mau tanya, siapa dari antara adik-adik yang dengan sukacita mau beribadah hari ini kepada Allah? Ayo angkat tangannya. Miss harap ada banyak anak-anak yang bersukacita untuk boleh beribadah bersama-sama di hadapan Allah meskipun melalui virtual. Nah, sekarang Miss mau tanya, siapa di antara adik-adik yang sudah mandi? Ayo, jujur ya. Oke, Miss harap gak ada yang bau-bau. Semuanya sudah segar-segar, sudah mandi dan menggunakan baju dengan sopan, dengan rapi dan dengan bersih. Nah, sekarang Miss mau tanya, siapa yang tadi pagi bangun tidur dia sudah berdoa dan bersyukur kepada Allah? Ayo, angkat tangannya. Nah, Miss sangat berharap walaupun saat ini Miss tidak dapat menyaksikan secara langsung, namun Miss sangat berharap anak-anak setiap pagi boleh berdoa bersyukur kepada Allah untuk kesempatan hidup yang diberikan oleh Tuhan dan menyerahkan aktivitas sepanjang hari kepada Allah untuk dipimpin oleh Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Nah, baik bagi kamu yang sudah berdoa tadi maupun yang belum, sekarang kita akan kembali berdoa. Berdoa bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk pagi ini, dan bersyukur untuk ibadah ini, serta berdoa untuk mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Allah. Miss mengundang semua anak-anak untuk boleh melipat tangannya, menundukkan kepalanya, dan menutup matanya. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih sepanjang malam yang Tuhan berkati. Terima kasih buat pagi hari yang indah yang Tuhan berikan. Dan terima kasih untuk kesempatan beribadah yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami rindu Engkau Allah boleh memberkati sehingga ibadah ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga menjadi berkat bagi kami dan sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah, kita sudah berdoa. Sekarang waktunya bagi kita untuk memuji nama Tuhan. Kita mau mengangkatkan pujian kepada Allah dengan sukacita. Kita mau angkatkan lagu Berdoalah pada pagi, berdoalah pada siang, dan berdoalah pada malam agar tetap tentram. Miss berharap semua kita boleh memuji Tuhan dengan bersukacita. Berdoalah pada pagi, berdoalah pada siang, berdoalah pada malam agar tetap tentram. Berdoalah pada pagi, berdoalah pada siang, berdoalah pada malam agar tetap tentram. Adik-adik, terima kasih karena kalian sudah boleh belajar memuji nama Tuhan, menaikkan pujian kepada Allah dengan bersukacita. Miss harap apa yang kita nyanyikan boleh kita lakukan setiap hari. Bukan hanya untuk dilakukan saja, tetapi untuk dilakukan juga. Ya, waktunya bagi kita untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mempersiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan.
Bagaimana caranya? Ada baiknya kita menyanyikan pujian terlebih dahulu di lagu "Lihat Betapa Besar Kasih Allah pada Kita". Lihat betapa besarnya kasih Allah pada kita. Lihat betapa besarnya kasih Allah pada kita. Kita ini anak-anak Allah. Kita ini anak-anak Allah. Miss mau tanya, dari antara adik-adik di sini yang hari ini sedang beribadah kepada Tuhan, siapa yang sudah sarapan? Miss sudah. Kamu bagaimana? Nah, siapa yang sarapannya nasi? Kayaknya Miss lagi. Siapa yang sarapannya roti? Kayaknya Miss bukan. Siapa yang sarapannya lauknya ada ikan, ada sayur, dan ada buah? Miss hobinya makan ikan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, semuanya adik-adik boleh duduk dengan tertib, boleh mendengarkan dengan tenang. Yuk, kita sama-sama dengarkan ya cerita hari ini. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada hari ini dari kitab Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai 16. Markus pasal 6 ayat 32 sampai 43 dan Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai 9. Hari ini cerita kita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus berjalan berkeliling Israel, mengajar orang-orang tentang Allah. Dia dan para muridnya, yaitu pengikut-pengikutnya yang dekat dengannya, telah menyeberangi sungai Yordan dan tiba di daerah Perea. Kemana saja Yesus pergi, selalu ada orang banyak mengerumuninya dan bertanya serta mendengarkan dia. Pada suatu hari, terjadi diskusi antara orang-orang dewasa, diinterupsi karena adanya suara anak-anak yang datang kepada Yesus. Ada yang melompat-lompat, ada yang lari, ada yang berjalan. Orang tuanya juga datang. Ada yang menggendong bayi dan anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Para murid menjadi gusar ketika mereka melihat apa yang terjadi. Yesus adalah seorang yang penting. Ia perlu mengajar hal-hal yang penting kepada orang-orang dewasa itu. Mengapa orang tua ini mengganggu Yesus dengan anak-anaknya yang ribut itu? Demikian kira-kira pikiran para murid itu. Mereka berkata dengan keras, "Bawa anak-anak ini dari sini. Guru tidak ada waktu untuk ini." Para orang tua dan anak-anak itu mungkin dengan sedih mengundurkan diri ketika mendengar kata-kata murid itu. Tetapi Tuhan Yesus menjadi sangat marah. Ia berkata dengan keras kepada murid-muridnya, menyuruh mereka untuk membiarkan anak-anak itu datang kepadanya dan berhenti melarang mereka. Perkataan Yesus ada dalam ayat hafalan kita hari ini. Markus 10 ayat 14. Dengan terdiam, para murid itu mundur ke belakang. Demikian juga mereka merasa malu ketika mereka melihat Yesus membungkuk dan mengangkat seorang anak
sementara anak-anak yang lain mendekati dan mengerumuninya. Ibu-ibu menjulurkan bayi-bayinya ke arah Yesus agar Yesus bisa menyentuhnya. Hari itu para murid mendapat pelajaran yang baru. Yesus mengasihi anak-anak juga, sebagaimana Ia mengasihi orang-orang dewasa. Mungkin pengalaman ini membawa kembali kenangan atas beberapa peristiwa di mana Yesus menunjukkan kasih-Nya dan kemuliaan-Nya terhadap anak-anak. Barangkali para murid mengingat pada peristiwa di mana Yesus menyembuhkan seorang bangsawan, atau ketika membangkitkan kembali hidup putri seorang laki-laki yang bernama Yairus. Barangkali juga mereka mengingat suatu hari yang khusus di mana seorang anak laki-laki yang kecil memberi sesuatu yang spesial kepada Yesus. Pada hari itu, Yesus sedang mengajar orang-orang dan para murid-Nya sudah lelah. Mereka menyeberangi danau Galilea, berharap bahwa mereka akan bisa beristirahat dengan tenang dan segar untuk sementara waktu. Tetapi banyak orang melihat mereka berangkat, lalu berlari-lari ke seberang danau itu melewati tepinya ketika Yesus tiba. Ia mendapati sudah banyak orang berkumpul menunggunya. Orang banyak itu bertanya dan ingin mendapat jawaban dari Yesus dan untuk kesembuhan teman-temannya yang sakit. Mereka berharap kepada Yesus untuk menolong mereka. Beribu-ribu orang berdesak-desakan untuk bisa melihat Yesus sekaligus dari dirinya Yesus. Bagaimana kira-kira perasaan Yesus ketika melihat orang yang banyak itu? Tentu pantas baginya untuk mengatakan kepada orang banyak yang ribut itu, "Pulanglah, aku lelah, aku perlu istirahat." Tetapi ia tidak mengatakan itu. Dengan mata penuh belas kasihan, ia memandang kepada laki-laki, perempuan, anak-anak yang beribu-ribu itu. Alkitab berkata bahwa tergeraklah hatinya dengan belas kasihan kepada mereka. Betapa ia mengasihi mereka. Ia juga mengasihimu. Setiap anak yang ada di sini, Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Ia mengasihi semua orang di dunia ini, orang dewasa maupun anak-anak. Allah adalah pencipta dunia. Ia menciptakan lautan, langit, pohon-pohon, dan benda lain yang indah-indah dengan kekuasaannya yang besar. Ia juga menciptakan kamu. Apakah tidak menakjubkan untuk mengetahui bahwa Allah, Bapa, yang adalah kudus dan sempurna dalam segala hal, mengasihimu? Tuhan Yesus, Anak Allah, juga mengasihi kamu. Dan ia juga mengasihi orang banyak itu. Alkitab berkata bahwa ia menaruh belas kasihan kepada mereka sebab ia melihat mereka seperti domba tanpa gembala. Dengan lemah lembut ia menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dan menyembuhkan yang sakit. Waktu berlalu dengan cepat dan tidak lama lagi hari sudah senja. Para murid berkata, "Tempat ini sepi dan hari sudah mulai senja. Suruhlah orang-orang itu pergi untuk membeli makanan di desa-desa." Orang banyak itu sudah berjam-jam lamanya di situ tanpa ada makanan untuk dimakan. Mereka lelah dan lapar dan jauh dari rumah. Barangkali anak-anak sudah mulai merengek dan menangis. Ini betul-betul masalah. Beribu-ribu orang lapar dan tidak ada makanan untuk dimakan. Tetapi orang banyak itu mempunyai masalah yang lebih gawat daripada itu. Mereka perlu mengetahui tentang Allah dan bagaimana dosa-dosanya bisa diampuni. Kamu juga perlu mengenal Allah dan bagaimana dosa-dosamu bisa diampuni. Tahukah kamu apa itu dosa? Dosa adalah setiap apa yang kamu lakukan, pikirkan, dan katakan yang melawan perintah Allah. Coba pikirkan hal-hal apa saja yang bisa membuat Allah tidak senang. Kamu dilahirkan dengan keinginan melakukan apa yang kamu inginkan dan bukan apa yang Allah kehendaki. Allah berkata dalam Alkitab, semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Itu berarti bahwa kamu juga telah berdosa.
dan Allah harus menghukummu karena dosamu itu. Hukuman itu adalah dipisahkan dari Allah untuk selama-lamanya, ditempatkan di suatu tempat yang mengerikan dan penuh penderitaan. Kamu perlu mengenal Allah supaya dosamu bisa diampuni. Orang-orang yang ada dalam kerumunan itu perlu mengenal Allah untuk dosanya bisa diampuni. Tetapi sekarang ini mereka sedang lapar, perlu makan. Yesus berbalik kepada Filipus, salah seorang murid-muridnya, dan bertanya, "Di mana kita bisa beli roti untuk memberi makan semua orang ini?" Tetapi selagi ia bertanya itu, Yesus sudah tahu apa yang akan dilakukan. Dengan memandang kepada ribuan orang itu, Filipus mungkin berpikir, ini mustahil. Kita tidak akan bisa membeli roti cukup untuk rombongan besar ini. Ia menjawab Yesus, gaji selama 6 bulan pun tidak akan cukup untuk membeli roti untuk semua orang ini. Biarpun tiap orang hanya mendapat sepotong kecil. Andreas, seorang murid, berbicara, ada anak kecil laki-laki di sini dengan 5 roti dan 2 ikan yang kecil. Tetapi itu tidak mungkin untuk memberi makan orang sebanyak ini. Andreas tahu bahwa seandainya pun ada 5 roti yang besar-besar, itu pun tidak akan mencukupi. Tetapi roti anak itu adalah kecil-kecil dan ikannya mungkin adalah ikan sarden yang kecil-kecil. Mungkin dengan suara yang pelan Yesus berkata, "Bawa anak laki-laki itu kepadaku." Mereka membawa anak itu dan ia menyerahkan makan siangnya kepada Yesus. Ia memberi miliknya yang tidak seberapa itu kepada Yesus. Mungkin kamu juga kadang-kadang merasa bahwa meskipun kamu adalah anak Allah, tetapi hanya sedikit yang bisa kamu persembahkan. Mungkin kamu perlu mengetahui hanya sedikit tentang ini. Alkitab bisa kamu bagikan kepada orang lain. Mungkin kamu hanya punya waktu sedikit yang bisa kamu pergunakan untuk menolong orang yang memerlukannya. Mungkin kamu hanya memiliki karunia yang kecil saja untuk bisa kamu pakai untuk memberi semangat kepada orang yang lain. Bila kamu mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, Yesus dapat memakai seberapa kecil pun milikmu itu untuk memenuhi kebutuhan orang-orang lain. Yesus tidak mencari orang yang memiliki banyak untuk dipersembahkan. Ia hanya menginginkan orang-orang yang dengan rela membiarkan Yesus memakai apa saja yang mereka miliki. Ada banyak orang di sekitar kita yang memerlukan banyak kebutuhan. Mungkin kamu punya tetangga yang memerlukan tenagamu untuk mengangkat belanjanya atau memotong rumputnya. Barangkali kamu kenal seorang anak di sekolah yang perlu ditemani beberapa waktu. Mungkin kamu punya teman yang perlu mengenal Yesus. Mungkin gerejamu memerlukan seseorang yang dapat menggambar atau bernyanyi atau memainkan alat musik. Ada banyak cara di mana Yesus bisa memakaimu. Alkitab berkata, "Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya." Amsal 3 ayat 27. Allah berkata bahwa adalah salah untuk tidak berbuat baik, padahal kamu sanggup melakukannya. Lebih baik bila kamu rela untuk dipakainya. Kamu akan terheran-heran apa yang akan dapat dilakukan Yesus atas milikmu yang sedikit itu. Anak laki-laki kecil itu memberikan apa yang ia miliki kepada Yesus, walaupun itu hanya sedikit. Mungkin ia heran, mau diapakan Yesus makanan itu? Suruh mereka duduk dalam kelompok-kelompok, kata Yesus kepada murid-muridnya. 5.000 orang ada di situ, ditambah dengan perempuan dan anak-anak. Tidak lama kemudian, orang yang beribu-ribu itu telah duduk teratur dalam kelompok 50 dan 100 orang di lereng bukit yang berumput itu. Orang banyak itu terdiam ketika Yesus berdiri di depan mereka. Untuk apa kami disuruh duduk berkelompok-kelompok? Kira-kira begitu pikiran mereka sambil merasa heran. Apa yang akan ia perbuat? Sambil memegang 5 roti dan 2 ikan itu di tangannya, Yesus menengadah ke sorga dan mengucap syukur kepada Allah atas makanan itu. Setelah ia mengucap syukur, ia memecahkan ke-5 roti dan 2 ikan itu dalam potongan-potongan yang kecil.
Walaupun orang banyak itu dan para murid agak terheran-heran apa yang akan terjadi waktu itu, Yesus sudah mempunyai rencana untuk memenuhi kebutuhan orang banyak yang kelaparan itu. Yesus mempunyai rencana untuk memenuhi kebutuhanmu untuk pengampunan atas dosamu. Tidak lama setelah peristiwa ini, Tuhan Yesus, Anak Allah, menanggung hukuman yang seharusnya adalah tanggungan atas dosa-dosamu. Bagaimana itu bisa terjadi? Dengan rela, Yesus membiarkan dirinya dipaku pada kayu salib, yang mengakibatkan darahnya tertumpah pada kaki dan tangannya, supaya dosamu dapat diampuni. Tuhan Yesus tidak patut untuk mati. Alkitab berkata, Dia tidak mengenal dosa. 2 Korintus 5 ayat 21. Ia bahkan tidak pernah berbuat satu kesalahan pun. Tetapi Allah menghukum anaknya untuk menggantikan kamu. Yesus membuktikan di sini begitu besar kasih-Nya bagimu dengan mati bagi dosa-dosamu. Tetapi saya senang bahwa Ia tidak tetap mati. Alkitab berkata, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, dan bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Allah membangkitkan membangkitkannya kembali setelah 3 hari. Ia hidup sekarang di sorga bersama Allah Bapa. Oleh karena apa yang telah diperbuat Yesus, maka dosamu bisa diampuni. Kamu bisa percaya kepadanya sebagai juru selamatmu dan mempunyai hidup yang kekal bersamanya di sorga. Apakah kamu senang karena Yesus mempunyai rencana dan memenuhi kebutuhanmu untuk pengampunan atas dosa-dosamu? Yesus mempunyai rencana untuk memenuhi kebutuhan orang yang lapar itu. Ia menaruh potongan roti dan ikan itu ke dalam keranjang dan memberikannya kepada ke-12 muridnya. Lalu murid-murid itu memberi roti dan ikan itu kepada orang-orang yang sudah duduk berkelompok di lereng bukit itu. Orang yang pertama mengambil beberapa roti dan ikan, lalu meneruskan apa yang masih ada kepada orang yang ada di sampingnya. Tapi tunggu dulu, apa yang terjadi? Jumlah makanan tetap sama seperti ketika mereka terima dari tangan Yesus. Tidak persoalan seberapa banyak orang-orang itu mengambil makanan. Makanan masih tetap banyak. Ini suatu keajaiban, sesuatu yang hanya Allah yang dapat membuatnya. Orang banyak yang duduk di rerumputan itu belum pernah melihat peristiwa seperti ini. Hanya Yesus yang dapat memenuhi kebutuhan orang banyak itu. Orang banyak yang lapar itu makan sekenyang-kenyangnya. Semua orang puas. Kumpulkan potongan-potongan makan yang tersisa dan jangan dibuang, kata Yesus. Para murid mengumpulkan 12 bakul. Yesus telah menunjukkan kasih-Nya yang menakjubkan kepada orang banyak itu. Yesus mengasihimu juga dengan kasih yang menakjubkan itu. Ia telah merencanakan satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhanmu untuk pengampunan dosa. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kamu perlu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, yang telah mati di kayu salib untuk dosamu, yang dikuburkan dan hidup kembali. Jika kamu percaya hanya kepadanya dan apa yang telah diperbuatnya di kayu salib bagimu, Ia akan mengampuni dosamu dan mengubahmu di dalam hatimu. Ia akan membuatmu siap untuk mempunyai hidup yang kekal di sorga suatu saat nanti. Dan Ia akan dapat mempergunakan milikmu seberapapun yang kamu punya untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Maukah kamu percaya kepada Tuhan Yesus untuk hidup yang kekal? Demikian kebenaran firman Tuhan yang hari ini dapat kita boleh sama-sama dengarkan. Yesus mengasihimu dan memenuhi kebutuhanmu akan pengampunan atas dosa.
Yesus bisa mempergunakan milikmu yang sedikit untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Amin. Kita tutup di bagian hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Allah hari ini. Terima kasih untuk kesempatan belajar kebenaran firman Tuhan dan dimengertikan oleh Tuhan bahwa Tuhan menyediakan pengampunan bagi kami. Tuhan juga yang memeliharakan setiap hidup kami, memberikan kecukupan akan kebutuhan kami. Tolonglah Tuhan, pergunakanlah apa yang ada pada diri kami, sedikit pun yang kami miliki, untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan meresponi kebenaran firman Allah yang baru saja kita dengarkan. Kita akan mengangkatkan satu pujian kepada Allah kita di lagu 5 roti dan 2 ikan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan rasa syukur dan penuh sukacita. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Ayat hafalan kita pada hari ini tertulis dalam Markus 10 ayat 14b. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Pernahkah kamu ingin berbicara tentang sesuatu yang penting kepada seorang dewasa, tetapi ia begitu sibuk, tidak ada waktu untuk mendengarmu? Kadang-kadang orang dewasa berpikir bahwa apa yang mereka lakukan lebih penting daripada memberi perhatian kepadamu. Tetapi dengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Hari ini firman Allah yang baru saja kita dengarkan di dalam ayat hafalan kita ada tertulis di dalam Alkitab. Nah, kitab Markus 10 ayat 14b itu ada di dalam Perjanjian Baru. Setelah kitab Matius, maka kamu akan menemukan kitab Markus. Markus 10 ayat 14b. Ini adalah firman Allah. Nah, sudahkah kamu menemukannya? Bisakah kita membacanya secara bersama-sama? Nah, yuk kita akan membacanya secara bersama-sama. Markus 10 ayat 14b. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14b. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Kata biarkan di sini artinya izinkan atau silahkan. Yesus ingin agar orang-orang dewasa itu mengizinkan anak-anak itu datang kepadanya dan jangan mencoba untuk melarang mereka. Sebab orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Anak-anak yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya akan menjadi bagian dari kerajaan Allah di sorga. Baiklah adik-adik sekalian, waktunya bagi kita untuk boleh menyudahi sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita bubar,
sebelum kita melakukan aktivitas kita, atau mungkin kamu mau main-main, ada baiknya kita boleh berdoa dulu untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Oke? Yuk kita lipat tangan kembali, kita tundukkan kepala, kita menutup mata kita berdoa kepada Allah. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah beribadah, kami bersyukur kepada Tuhan dan kami memuji Allah sebab Engkau Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh bersama-sama beribadah kepada Allah meskipun melalui media. Engkau Tuhan kira sungguh boleh memberkati baik pujian yang sudah kami nyanyikan, doa yang sudah kami naikkan, dan firman Allah yang sudah kami dengarkan. Biarlah Roh-Mu yang kudus boleh menolong setiap hati kami untuk boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Allah yang hidup, bahkan berbuah di dalam setiap kehidupan kami sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami akan menyudahi ibadah sekolah minggu pada hari ini, tapi biarlah Roh-Mu yang kudus boleh melanjutkan dan berbicara secara sederhana kepada setiap kami untuk boleh menerangkan kepada kami setiap firman Allah yang sudah kami dengarkan untuk kami lakukan, untuk kami imani, untuk kami hidupi dari hari ke hari. Berkatilah ya Tuhan setiap anak-anak sekolah minggu yang sudah beribadah pada hari ini. Biarlah Tuhan boleh juga memberkati kesehatan mereka. Bahkan Engkau boleh memberkati sekolah mereka. Engkau memberkati pertumbuhan mereka dan juga keluarga mereka. Dan kami akan melanjutkan kegiatan kami, aktivitas kami. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah beribadah hari ini pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Dah. Tuhan Yesus memberkati.